memperkosa Mumun. Usai diperkosa, pemuda itu pun lantas melarikan diri. Mumun yang merasa dirinya kotor pun akhirnya depresi. Mitos lukisan paling populer di dunia. Pemirsa, lukisan bukan hanya sekedar kanvas dan polesan saja. Ada kisah dan makna di balik sebuah lukisan. Kisah dan makna itulah yang membuat lukisan bernilai tinggi, sehingga dicari dan diminati halayak ramai. Dan berikut ini adalah lukisan populer di dunia. Napoleon Crossing the Alps, Jacques Louis David. Seorang yang gagah menunggangi seekor kuda yang perkasa, melintasi pegunungan Alpen yang ganas. Pria itu tak lain adalah Kaisar Prancis yang sangat terkenal, Napoleon Bonaparte. David, sang pelukis, diperintahkan oleh Raja Spanyol untuk membuat lukisan tersebut yang menggambarkan sosok Napoleon yang gagah perkasa. Lukisan tersebut diberikan sebagai hadiah sekaligus sanjungan kepada sang kaisar agar ia mau menjalin hubungan erat dengan Spanyol dan mengurungkan niatnya untuk menyerang dan menguasai Spanyol. Ia dinobatkan sebagai Kaisar Prancis pada 2 Desember 1804 dalam sebuah upacara megah di Notre Dame. Pada tahun 1810, ia pun menaklukkan sebagian benua Eropa dan menikahi putri Kaisar Austria. Pada 5 Mei 1821, Napoleon meninggal dan diasingkan di sebuah pulau Saint Heli. Kematian Napoleon sempat menjadi kontroversi karena beredar isu kalau Kaisar pemberani itu diracun. Teka-teki kematiannya pun terungkap ketika ahli memeriksa dan mendapatkan kandungan racun arsedon. Nyi Roro Kidul Basuki Abdullah. Di sekitar tahun 70-an, dunia lukis itu heboh. Lukisannya Roro Kidul itu bisa membawa berkah bagi yang memilikinya. Siapa yang tak kenal Nyi Roro Kidul? Legenda penguasa Laut Selatan itu masyhur, sehingga siapapun pasti mengetahuinya. Legenda tentang kekuasaan yang menginspirasi banyak pelukis untuk memvisualisasikan sosok Ratu Laut Selatan, tak terkecuali sang maestro Basuki Abdullah almarhum. Lukisan Nyi Roro Kidul digarap Basuki Abdullah pada 1955. Yang menarik dari lukisan ini adalah kisah di baliknya. Disebutkan bahwa Basuki melukis sosok Nyi Roro Kidul ini setelah berjumpa spiritual. Di sanalah Basuki mendapatkan gambaran wajah Nyi Roro Kidul. Lukisan karya Basuki Abdullah ini sangat fenomenal dan menjadi salah satu lukisan yang banyak menjadi kontroversi untuk menggambarkan sosok Ratu Kidul. Tapi berbeda dengan lukisannya yang selalu hidup, nasib sang pelukis sendiri amat mengenaskan. Basuki tutup usia dalam sebuah insiden yang misterius dan sampai saat ini belum terungkap. Ia ditemukan meninggal dalam kamarnya dalam kondisi berlumuran darah usai ditembak seorang pelaku yang masih misterius. Pangeran Diponegoro Basuki Abdullah. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan Indonesia yang dikenal berani dan punya karismatik yang tinggi. Jangan heran, selain disanjung seluruh rakyat Indonesia karena perjuangannya melawan kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro juga merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi banyak pelukis untuk memvisualisasikan sosoknya di atas kanvas. Salah satu lukisan terkenal Pangeran Diponegoro adalah karya almarhum Basuki Abdullah. Dalam lukisan tersebut, Pangeran Diponegoro sedang menunggang kuda. Ia menggunakan jubah dan sorban putih. Sosok Pangeran Diponegoro terlihat marah. Sorotannya tajam dengan latar coklat merah menyala yang menunjukkan amukan Diponegoro di tengah lautan api. Lukisan fenomenal itu menggambarkan gelora semangat dan keberanian Pangeran Diponegoro saat memimpin pertempuran. Lukisan ini awalnya dibuat di Den Haag tahun 1934 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1949. Pada waktu itu, Basuki Abdullah kebetulan selama revolusi berada di negara Belanda. The Last Supper,
Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci merupakan salah satu perupa dunia yang sangat terkenal karena karya-karyanya yang mendunia. Salah satu karyanya yang populer adalah dalam lukisan The Last Supper. Leonardo menggambarkan peristiwa perjamuan terakhir yang dibuat Yesus dengan ke-12 muridnya. Peristiwa itu terjadi beberapa jam sebelum Yesus ditangkap oleh pemimpin agama Yahudi, lalu diadili dan disalibkan. Karya ini diduga telah dimulai pada tahun 1495 sampai 1496 dan dipesan oleh penyokong Leonardo. Dalam lukisan tersebut, Leonardo memvisualisasikan kegelisahan terjadi pada 12 murid ketika Yesus mengumumkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Dunia perfilman Indonesia tengah diramaikan dengan hadirnya beragam film bergenre horor. Mulai dari KKN di Desa Penari, Pengabdi Setan 2, dan kini hadir Pocong Mumun. Rupanya film yang tengah happening ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang sempat viral di kawasan Depok, Jawa Barat pada era 70-an. Bang Asep udah tahu ceritanya kan? Kenapa tuh si Mumun jadi pocong? No, gara-gara Usen. Mumun yang memiliki nama asli Maimunah ialah seorang gadis cantik, anak pemilik sebuah warung di kawasan Jambore. Sayang, kejadian naas terjadi padanya. Di suatu malam yang sepi, saat Mumun hanya seorang diri di warungnya, tiba-tiba datang seorang pemuda yang ingin meminum kopi. Rupanya pemuda tersebut sudah lama menyukai Mumun. Karena keadaan sepi, pemuda itu pun berniat jahat. Diam-diam dia mendekati Mumun dan menarik Mumun jauh ke dalam hutan pinus. Pemuda itu pun melancarkan aksi kejinya dengan memperkosa Mumun. Usai diperkosa, pemuda itu pun lantas melarikan diri. Mumun yang merasa dirinya kotor pun akhirnya depresi dan memilih jalan pintas bunuh diri. Sejak saat itu, kota Depok mendapatkan teror pocong Mumun kala malam hari. Pocong Mumun kerap mengganggu warga sekitar yang masih beraktivitas pada malam hari. Umumnya warga yang diganggu ialah kaum pria, seperti tukang ojek pengkolan yang mendapatkan order seorang wanita, namun secara tiba-tiba pelanggan wanita itu berubah jadi pocong. Selang beberapa hari itu, nggak tahu ya, maksudnya menurut warga sekitar, dia nggak ganggu pedagang. Gue naik turun dari angkot itu, gue naik ojek, kebetulan gue tanya-tanya, bang tahu cerita tentang Mumun nggak? Udah cerita, ternyata dia sendiri pernah digangguin ya kan? Iya ngalamin, karena gue malam-malam gue narik ojek kata dia. Gue nggak tahu itu siapa, tiba-tiba pas naik ojek jadi pocong, gue pingsan. Lantas benarkah Mandra mengalami sejumlah kejadian mistis saat mengangkat kisahnya ke dalam film layar lebar? Nama yang berhubungan dengan seperti apa yang tadi kita bilang. Tapi kalau bicara masalah cerita, alur cerita yang sebenarnya enggak. Kita enggak berani angkat sejarah yang kaitannya plek sama banget dengan sejarah yang nama Mumun tadi, enggak. Nah, ada satu scene, mungkin nanti kalau buat pemirsa nanti lihat, ada salah satu scene yang mungkin emang sedikit satu shot gitu. Tapi buat gua mengesankan sampai saat ini, boleh dibilang sejarah hidup gua. Karena gua bisa sempat syuting sama, menurut gua si pocong benerannya. Ada itu? Ya iya, makanya nanti lebih enaknya lu nonton langsung. Ada satu scene dan satu shot. Pada saat lu udah nonton, berarti kan ada adegan gua yang ketakutan sama si Mumun, yang gua naik ke atas kamar mandi. Nah itu pada saat pengambilan gambar, kan gua udah naik di atas pakai steger dong. Nah nanti si Mumun pada saat itu gua lagi ketakutan, tiba-tiba merasa aman, tiba-tiba si Mumun pocong tadi kan muncul tuh. Pada saat gue lagi syuting ini, gue lagi ketakutan gini-gini, tiba-tiba dia muncul. Shit gitu muncul. Padahal gue tahu itu acak.
Tapi apa yang terjadi? Aromanya pada saat itu gue cuma nggak jatuh doang dari atas. Kalau gue cerita sama Aca, gue takut dia kesinggung. Bayangin bau busuknya, wah bau busuk dan anyir. Bahkan kabarnya bukan hanya Mandra yang mengalami, Acha Septriasa yang memerankan tokoh Mumun pun juga mengalami serupa. Tiba-tiba gini lagi syuting katanya. Ini cerita dia nih. Karena pada saat malam itu gue nggak ada, bukan bagian gue. Ceritanya tiba-tiba dia lagi syuting enak-enak ya, dia lagi di luar, tiba-tiba dia ngedongak ke atas gitu. Lah kok ada gua di sana di atas genteng gitu. Sampai dia ngajak temen panggil, lihat. Berarti kan lama. Biasanya tes hilang kan gitu ya, tes hilang. Ini enggak. Jadi dia takutnya bukan cuma sendiri, rame-rame yang lihat gitu. Artinya cuma nggak sampai dibikin berisik, takut ganggu kru yang lain. Ntar urusannya bisa kagak jadi syuting, kata Aca kayak gitu. Si pocong itu yang dia Aca bilang, yang dia lihat itu ngebelakangin dia, nggak ngadepin. Jadi si Aca nggak lihat tampak mukanya, gitu. Cuma punggung secara keseluruhan.